Kita review ya. Halo guys, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini saya mau mereview pohon tomat yang tingginya lumayan sepintas tinggi saya. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Nah, kita review ya. Ini tomat benihnya merek TM Bravo. Ini sudah 60 HST. Sudah ada buahnya juga, dan sudah ada apa tuh namanya, ada buah ketiga juga setelah buah kedua. Nah, bagaimana sih cara perawatannya dan cara pengurusannya? Simak video ini sampai selesai. Nah, jadi begini penjelasannya terkait cara penanaman tomat besar ya khususnya, dan cara perawatan pengurusannya serta bisa menghasilkan panen yang begitu mulus. Yang pertama, kalian harus membeli bibit yang unggul. Bibit yang unggul yang spesifikasinya bisa apa tuh namanya, buah lebat ya. Dan bukannya seperti itu saja ya kan. Nah, seperti ini guys. Jadi kalau tomat itu seperti kayak apa ya namanya, kalau cara pengurusan tomat itu seperti kita punya anak bayi. Jadi harus benar-benar merawatnya, harus benar-benar menjaganya dalam cara pemberian pupuk, cara pemberian nutrisi, cara pengobatannya memang harus benar-benar ya, karena semua jenis tanaman ini bergantung pada cuaca. Nah, kalau cuacanya panas, lalu hujan, lalu nggak panas berkepanjangan atau kemarau panjang, ya kalau untuk tumbuhan dan tanaman itu kepengennya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi step pertama, kita harus membenihkan dulu di dalam ipukan. Ya, di dalam ipukan itu harus ditengok setiap hari, setiap pagi dan sore. Lalu disiram air ya, atau disiram air, dicebor. Harus menggunakan juga apa tuh namanya, pengembang akar. Ya akan saya sebutkan ya, yaitu pakai dinosaurus. Itu untuk apa, memperkuat akar ya, akar dan tumbuhannya juga sehat. Nah, lalu selanjutnya setelah itu proses penanaman, pemindahan tanaman dari ipukan ke tempat uh, yang sudah dimulsa. Itu harus benar-benar suhu udaranya juga harus pas, jangan terlalu panas dan jangan di saat hujan ya. Jadi harus ketika sedang-sedang saja seperti ini ya, suhu di atas 25 derajat atau 24 derajat, itu idealnya. Nah, setelah itu, setelah silang 1 minggu, lalu kita harus melakukan pengecoran ya. Pengecoran yang saya gunakan menggunakan Green Hill ya kan. Green Hill itu dicor semuanya. Nah, setelah itu lalu harus disiapkan juga obat-obatannya, seperti untuk batang hitam, daun keriting, kutu kebul, dan lain-lainnya. Jadi harus benar-benar disiapkan. Karena memang tomat itu sedikit rumit, ya, sedikit ribet juga. Makanya saya katakan ngurus tomat itu seperti punya anak bayi, ya guys. Nah, setelah itu harus dilakukan juga pengobatan secara rutin dengan menggunakan putsanil dan basoka.
Lalu banyak lah, masih banyak yang sejenis, ya kan. Namun jangan terlalu berlebihan nutrisinya karena nantinya akan berpengaruh pada tumbuhannya. Kalau kelebihan nutrisi nanti akan busuk ya pohonnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau pengurusan tomat itu harus benar-benar pengontrolannya, pengurusannya. Makanya setiap hari saya selalu di kebun, ya kan. Nah, kalau udah usia 2 minggu, itu biasanya sudah mulai ada pertumbuhan. 2 minggu, 3 minggu, no, kita harus diikat, ya, diikat pohon tomatnya ke ajir. Nah, ajir ini batang kai yang untuk penahannya, penyanggahnya ya. Nah, setelah 3 minggu lagi, kita kontrol lagi, benar-benar setiap pohonnya juga harus membersihkan tempatnya. Contoh kalau ada rumput, kita bersihkan, ya kan, di sekitar area-area apa, pas dekat-dekat akarnya, karena nanti akan memakan nutrisi, obat-obatan yang diberikan kepada tomat itu terserap sama rumput, nanti akan menghambat ke pertumbuhan juga. Nah, selanjutnya setelah itu maka dilakukanlah ngikat kedua. Nah, setelah ngikat kedua, kalaupun ada terkena penyakit harus secepatnya. Contoh penyakit hitam pada pohon ya, atau pada batang hitam. Nah, itu bisa menyebabkan kematian pada tumbuhannya. Nah, maka yang dilakukan, saya itu memakai obat apa tuh, Corvec. Kalau nggak pakai Raji, cukup sih pakai itu juga. Nah, insya Allah pasti akan sembuh. Nah, selanjutnya kalau ada daun keriting juga harus benar-benar juga yang saya gunakan itu memakai Demolis ya. Kalau daun keriting itu memang sangat sulit juga untuk disembuhkannya. Makanya harus benar-benar cara memakai pengobatan juga. Nah, selanjutnya kalau daunnya pada putih-putih itu namanya kutu kebul. Nah, kutu kebul itu sama harus pakai obat juga, ya kan. Biasanya saya suka menggunakan mereknya Agus, ya. Nah, jadi seperti ini, ya. Nah, sekian ya video dari saya. Jika bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman kalian, khususnya para petani yang menanam tomat. Dan juga jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Dan saksikan terus video berikutnya, estimasi biaya untuk penanaman tomat sebanyak 5.000 pohon itu berapa. Dan akan saya jelaskan di video saya berikutnya. Terima kasih.